Hari ke-24 tewasnya Brigadir J. Fakta hasil autopsi hingga istri Ferdi Sambo terekam menangis. Namun sebelum lanjut, luangkan jari Anda menekan tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda. Dan nonton video sampai habis agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Hasil autopsi. Fakta kedua yang terungkap yakni soal hasil autopsi Brigadir J. Hasil autopsi Brigadir J ini dibocorkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simajuntak. Gambaran umum hasil autopsi ini didapatkan Kamarudin dari dua orang perwakilan keluarga yang ahli di bidang medis atau kesehatan yang dipersilakan untuk ikut melihat jalannya autopsi. Dua orang tersebut yakni Martina Aritonang dan Herlina Lubis. Mengutip Warta Kota, ada 4 tembakan yang mengenai tubuh Brigadir J dan masuk secara datar dan garis lurus. Sebab dari 4 tembakan yang mengenai tubuh korban Brigadir J, semua peluru masuk secara datar dan garis lurus. Bahkan tembakan dari leher tembus ke bibir dilakukan dari agak ke bawah ke atas, ujar Kamarudin Simajuntak yang merupakan kuasa hukum keluarga Brigadir J. Sabtu 30 Juli 2022. Dalam autopsi ulang ini, ahli forensik menemukan adanya lubang yang diduga tembakan dari belakang kepala tembus ke hidung Brigadir J. Kamarudin menjelaskan, hal tersebut terlihat dari adanya 2 bekas jahitan di hidung Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan, tembakan itu tegak lurus dari belakang ke hidung. Makanya di hidung ada jahitan 2 yang selama ini saya persoalkan. Itu yang kemudian membantah adanya tembak-menembak dari arah atas. Kalau dari arah atas harusnya dari hidung tembus ke belakang dan harusnya tidak datar. Harusnya kan miring karena menembak dari lantai rumah bagian atas. Karena Baradae menurut ceritakan berada di atas, Brigadir J di bawah. Harusnya tembakan peluru itu miring, tapi ternyata sudutnya datar, jelas Kamarudin. Tim forensik juga menemukan adanya lubang di bawah rahang Brigadir J. Lalu ada lubang diduga tembakan di bawah rahang tembus ke bibir, makanya ada sobekan di bibir. Kemungkinan pistolnya dari arah bawah rahang tembus ke bibir, sehingga membuat giginya Brigadir J berantakan. Karena kalau dari tembakan atas, peluru mengenai bibir, tembus ke rahang harusnya kena juga di bagian dada samping, tapi tidak ditemukan peluru sampai ke bagian dada samping. Itu dugaan dokter sementara, lanjut Kamarudin. Kamarudin juga menambahkan, ada lubang bekas tembakan yang terlihat di dada sebelah kiri. Di dada kiri itu ada lubang yang ditemukan ada jaringan plastik yang di dalamnya ada otak Brigadir J. Apakah ini standar dari autopsi saya kurang tahu. Otak harusnya di kepala ditaruh ke dada. Lidah, paru, dan jantung menjadi satu bagian, lanjut Kamarudin. Ia menegaskan bahwa ini adalah hasil pemeriksaan secara kasat mata dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan, hasilnya akan disampaikan hingga 8 minggu ke depan. Catatan ini baru saya bisa dilihat dari kasat mata. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang menurut kabar akan disampaikan sampai 8 minggu ke depan, lanjut Kamarudin. 3. Ferdi Sambo tiba lebih dulu, tidak satu rombongan dengan istri. Fakta lain yang terungkap yakni Irjen Ferdi Sambo tidak berada satu rombongan dengan sang istri saat pulang dari Magelang ke Jakarta pada hari kejadian penembakan Jumat 8 Juli 2022. Ferdi Sambo pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat, sementara istrinya bersama beberapa ajudan menggunakan jalur darat. Menurut rekaman CCTV yang dilihat Komnas HAM, Irjen Ferdi Sambo tiba lebih dulu di rumah pribadinya yang satu kompleks dengan rumah dinas di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Rombongan istri Irjen Ferdi Sambo ada 2. Pertama, rombongan Ibu P 2 mobil warna hitam. Ada mobil patwal mengawal di depannya. Berangkat dari Magelang sekitar jam 10.00 lewat. Sampai di Jakarta di rumahnya sekitar 16.00 lewat.
Sebelum mereka, rombongan Ibu P sampai di rumah pribadi Pak Sambo. Kelihatan dari CCTV, Pak Sambo masuk ke dalam rumah pribadi didampingi satu ADC-nya. Baru kemudian jam 16.00 lewat datang Ibu dengan rombongan ADC, asisten rumah tangga, dan lain-lain itu, urai Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam tayangan YouTube Metro TV, dikutip Tribunnews.com, Minggu 31 Juli 2022. Lebih lanjut, Taufan mengungkapkan Irjen Verdi Sambo pulang ke Jakarta hanya bersama satu orang ajudannya menggunakan pesawat. Dari informasi yang kami dapatkan, Pak Sambo ini dari Jogja naik pesawat, jadi berbeda dengan rombongan Ibu P ini, ungkapnya. Ini mengklarifikasi pemberitaan yang mengatakan seolah-olah mereka Verdi Sambo, istri Brigadir J, dan Baradae bersama-sama. Di dua mobil itu, rombongan istri Verdi Sambo dari Magelang, tidak ada Pak Verdi Sambo. Dia dari kota yang berbeda, naik pesawat didampingi satu ADC-nya, tegas Taufan. 4 istri Verdi Sambo, Brigadir J, dan Baradae tes PCR. Dalam rekaman CCTV lainnya, terlihat istri Irjen Verdi Sambo, Brigadir J, dan Baradae memang melakukan tes PCR setibanya mereka di Jakarta. Taufan mengatakan Brigadir J adalah orang paling terakhir yang melakukan PCR tepat setelah Baradae. Dalam CCTV itu, yang melakukan PCR adalah Ibu P. HRT-nya ada satu lagi asisten orang situ. Brigadir J paling terakhir. Sebelumnya ada Baradae dan satu lagi ADC namanya Ricky.